beban yang berat di dalam Tuhan. Gunung yang sangat tinggi dihalaukannya, badai hidup yang besar diredakannya. Hati yang hancur luluh dihiburkannya. Oh, jika Dia menopang seluruh beban dunia, ku tahu Dia pun juga kan topangmu. Oh, jika Dia menopang seluruh beban dunia, ku tahu Dia pun juga kan topangmu. Dia topangmu. Oh, Dia kan topangmu. Marilah yang letih, berbeban berat, ku kan beri kelegaan. Tiada beban yang berat di dalam Tuhan. Gunung yang sangat tinggi dihalaukannya, badai hidup yang besar diredakannya. Hati yang hancur luluh dihiburkannya. Oh, jika Dia menopang seluruh beban dunia, ku tahu Dia pun juga kan topangmu. Oh, jika Dia menopang seluruh beban dunia, ku tahu Dia pun juga kan topangmu. Jika Dia menopang seluruh beban dunia, ku tahu Dia pun juga kan topangmu. Oh, jika Dia menopang seluruh beban dunia, ku tahu Dia pun juga kan topangmu. Ku tahu Dia pun juga kan topangmu. Ku tahu Dia pun juga kan topangmu. Dia kan topangmu. Jika Dia topang beban dunia, Dia kan topangmu. Dia kan topangmu.
Shalom jemaat Hokim Tong yang dikasihi Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah memulai Pekan Misi Pekabaran Injil yang ke-48. Kita bersyukur selama 47 tahun, Tuhan sudah mempercayakan pelayanan misi di Hokim Tong yang semakin luas dari tahun ke tahun. Di PMPI ke-48 ini, bersama dengan pelayanan dari Parosia Ministry, seperti tema minggu ini, hati yang baru untuk melihat. Kita diajak untuk berani melihat betapa luas ladang yang membutuhkan penginjilan, betapa luas ladang yang memerlukan pemeliharaan iman, dan betapa luas ladang yang sudah menguning, menunggu untuk dipanen. Dan kita juga harus berani bertindak untuk mendapatkan jiwa-jiwa yang baru. Untuk itu, mari kita bukan saja hanya berani melihat, namun juga berani melakukan. Dare to see, dare to act. Nama saya Miming, saya lokasi di Mekarwangi, bermisi ya memberitakan kabar baik yang saya tahu tuh. Nah, saya sih tertarik dengan itu, cuman saya masih belum ambil bagian waktu itu. Karena kalau kita pergi mission trip itu perlu waktu yang untuk meninggalkan pekerjaan dan juga untuk meninggalkan keluarga. Nah, ini pergumulan sih buat saya. Setelah beberapa tahun saya bergereja di sana, waktu itu ada pemilihan P5 gitu ya untuk misi eksternal. Sejak itu saya terlibat di misi. Akhirnya kami ke Cilacap untuk melayani di sana. Kebanyakan ya mereka kerjanya serabutan. Jadi bahkan ada juga yang memang nggak punya pekerjaan gitu. Berangkat dari situ dan juga berbekal, saya senang dengan bertanam, beternak. Saya berpikir apa yang saya punya mungkin bisa berguna untuk saya kerjakan di sana gitu. Ya untuk membangun masyarakat di sana. Bukan berarti saya lebih bisa bercocok tanam dari mereka, tapi saya hanya membantu. Saya secara pribadi, hati saya memang sudah ada di Cilacap gitu untuk melayani di sana. Tujuan utama kami bermisi itu ingin gereja di daerah di Cilacap ini bisa mandiri, hidupnya mandiri. Saya melihat bahwa Tuhan itu berkarya dan lebih nyata di kehidupan mereka. Kita kalau mengikut Tuhan, kita mendapat berkat, dan jangan lupa kita juga harus menjadi saluran berkat buat mereka. Kita orang percaya, amanat agung itu adalah suatu kewajiban yang harus kita kerjakan, yaitu membawa kabar baik bagi setiap suku bangsa. Hidup ya adalah kesempatan di mana kita bisa melakukannya. Kita harus mempergunakan waktu yang ada untuk memuliakan nama Tuhan. Dengan hati yang baru untuk melihat, kita yang sudah menerima berkat yang melimpah dari Tuhan, kita mohon Tuhan untuk menggerakkan hati kita agar bisa melibatkan diri dalam pekerjaan misi, baik melalui tenaga, doa, dan dana. Banyak yang bisa kita lakukan dengan mengikuti mission trip atau turut membantu melayani desa binaan pada lokasi-lokasi yang sudah ada dan yang akan dibuka. Juga melalui dana yang kita percayakan pada Parosia Ministry, sehingga setiap pekerjaan misi yang dijalankan bisa membawa jiwa-jiwa baru yang terhilang. Dan apa yang kita lakukan hanya untuk kerajaan dan kemuliaan nama Tuhan. Shalom, selamat malam semuanya. Puji Tuhan, malam ini kita bisa kembali bertemu secara online untuk mengikuti kebaktian doa. Kita bersyukur untuk kasih penyertaan Tuhan sepanjang hari ini, dan kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian doa pada malam ini. Mari kita siapkan hati kita mengambil saat teduh.
Amin. Nas panggilan beribadah kita pada malam ini diambil dari Yeremia 24 ayat 7. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Saya akan mengajak kita untuk mengangkat satu pujian pembukaan. Mari kita nyanyikan pujian Semesta Bernyanyi. Alam raya menyanyikan kemuliaannya, cakrawala memasyurkan karya tangannya. Dengan firman-Nya yang ajaib tercipta karyanya, siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi, semesta bernyanyi karena kasih-Nya, berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih penyertaan-Mu. Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami puji ya Tuhan. Engkau pencipta langit dan bumi, dan Engkau menciptakan kami manusia. Ampunilah kami ya Tuhan, karena kami senantiasa jatuh ke dalam dosa. Tapi kasih Tuhan tak berkesudahan.
selalu mengampuni kami, mengasihi kami. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, berikan kami kekuatan supaya kami bisa lebih baik lagi, supaya kami boleh hidup menurut jalan-Mu ya Tuhan. Mohon Tuhan memberikan kami kekuatan dan berjalan di depan kami ya Tuhan. Dan saat ini kami datang menyerahkan ibadah kami pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh bekerja, kiranya Tuhan yang boleh hadir, dan berkati untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan yang boleh memakai dia menjadi saluran berkat bagi kami semua. Sekali lagi kami menyerahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, sungguh bersyukur kita dapat bertemu di dalam kebaktian doa pada malam hari ini secara online. Yang kita telah memasuki di bulan yang kebaktian doa pada bulan Maret pada hari ini, dan kita mau beberapa minggu ini saudara kita akan memasuki Jumat Agung dan juga Paskah. Dan di dalam renungan kebaktian doa hari ini saudara kita akan merenungkan akan kisah Tuhan Yesus di bumi saudara sebelum akhirnya dia disalibkan. Mari kita merenungkan saudara dari Matius pasal 26 ayat 6 sampai 13. Nah, saudara bagian ini berbicara tentang Tuhan Yesus yang diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan pencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Kita berdoa, saudara. Misalkan untuk waktu pemberitaan firman Tuhan hari ini, dalam tangan Tuhan, Kau sering boleh menolong kami, memberikan kami pengertian, konsentrasi yang baik ya Tuhan. Kami bersyukur atas waktu ini. Kami mohon berkat-Mu. Di dalam nama kami berdoa. Amin. Bapak saudara, yang bagian yang kita baca tadi, kita melihat ada seorang wanita yang mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak wangi yang mahal. Hal ini terjadi saudara di Betania, di sebuah desa dekat Yerusalem. Dan kejadian ini saudara berada di rumah Simon si Kusta, kalau saudara baca tadi ya. Nah, saudara, mungkin Simon ini, saudara, dikatakan si kusta ini, dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dan dia ingin berterima kasih kepada Tuhan Yesus dengan menjamu Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Tentu Tuhan Yesus tidak merasa jijik, saudara, untuk bergaul dengan Simon yang dikatakan yang terkena penyakit si kusta ini. Tapi Tuhan Yesus mau bertamu dan makan malam di rumahnya. Nah, saudara, di tempat inilah, saudara, dikatakan ada seorang perempuan yang mengurapi Tuhan Yesus. Di dalam kitab Matius ini, saudara, disebutkan sebagai perempuan saja, tidak disebutkan namanya. Namun, saudara, kalau kita melihat di bagian kitab yang lain, saudara, khususnya di bagian kitab Yohanes, dan perempuan ini adalah disebutkan sebagai namanya Maria, saudara. Saudara, perempuan Marta dan juga Lazarus. Dia membawa buli-buli berisi minyak wangi yang mahal yang dicurahkannya ke atas kepala Kristus yang sedang duduk makan pada saat itu. Saudara, mungkin pada saat ini kita mungkin melihat di dalam konteks kita ini merasa agak janggal sekali. Mengapa kok tiba-tiba ada perempuan dia menuangkan minyak kepala di atas kepala Tuhan Yesus, lalu ketika lagi Tuhan Yesus makan pula. Nah, saudara, kalau kita melihat konteks pada saat itu, saudara, dan kita belajar budaya pada saat itu, hal tersebut, saudara, yang dilakukan oleh perempuan ini adalah wujud rasa hormat yang paling besar dari perempuan ini kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara, pengurapan adalah satu tanda bahwa dia adalah seorang raja ataupun seorang imam.
seorang imam. Jadi saudara, perbuatan Maria ini, saudara, mencurahkan minyak wanginya ke atas kepala Tuhan Yesus. Itu seolah-olah ia menjadikan Tuhan Yesus itu adalah sebagai raja. Dia dihormati, dipuja, disembah lewat perbuatan Maria ini. Ternyata saudara, apa yang dilakukan oleh Maria ini membuat murid-muridnya itu gusar, mereka kesal melihat bagaimana minyak wangi itu dihambur-hamburkan begitu saja. Karena mereka berpikir bahwa minyak ini sebenarnya bisa dipersembahkan dengan cara yang lain yang lebih baik sebenarnya. Mari saudara kita melihat saudara apa yang mereka katakan. Mereka katakan untuk apa sih pemborosan ini? Nah, saudara tentu saja apa yang dilakukan oleh Maria ini baik ya. Karena Maria ini sebenarnya ingin mengurapi Tuhan Yesus. Tetapi kebaikan hati dari Maria ini dianggap terlalu berlebihan, terlalu over buat murid-muridnya. Dan malah dianggap sebagai pemborosan. Nah, saudara, mereka katakan kalau minyak ini dijual, dan karena harganya ini sebenarnya bisa mahal sekali, dan uangnya, saudara, dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Di dalam kitab Markus, saudara, mengatakan bahwa minyak ini dapat dijual seharga kurang lebih 300 dinar lebih, saudara. Nah, saudara, berarti jumlah ini, 300 dinar ini, saudara, itu bisa menyamai dengan gaji seorang pekerja selama setahun, saudara. Nah, saudara bayangkan betapa mahalnya minyak yang dicurahkan kepada Tuhan Yesus ini. Coba kalau misalkan saudara bayangkan gaji saudara selama setahun itu, saudara, seharga minyak wangi itu ya. Nah, saudara pakai uang itu untuk keperluan yang lain, misalkan untuk masa depan saudara, untuk retirement, mungkin untuk beli DP, untuk beli properti, untuk saving saudara dan segala macamnya. Saudara pasti bisa gunakan uang itu dengan hal-hal lainnya untuk kebutuhan saudara. Nah, saudara makanya dari itu saudara akan melihat bagaimana sebenarnya minyak itu harganya begitu mahal sekali, dan sebenarnya murid-murid itu makanya bilang kepada si Maria, ini pemborosan sekali ya, untuk apa pemborosan seperti ini karena harganya sangat tinggi sekali. Dan sebenarnya kalau kita lihat murid-murid berkata uang ini sebenarnya bisa bantu banyak orang loh. Nah, nggak cuma buat dipakai buat Tuhan Yesus saja, tapi bisa buat pekerjaan Tuhan lainnya. Misalkan untuk pekerjaan misi. Kalau kan kita lagi minggu PMPI, bicaranya bilang, oh ini kita bisa dukung di dalam dana. Ya, mesti murid-murid bilang, nah ini bisa pakai dananya ini bisa dipakai untuk bantu-bantu orang miskin, ya. Ini buat dipakai untuk pekerjaan Tuhan yang dengan luar biasa. Mungkin ada orang-orang miskin yang susah makan, yang mungkin ada kebutuhan sehari-hari pun sulit. Nah, uangnya itu bisa dipakai dikelola untuk mereka. Ya, sayang banget kan kalau misalkan uang itu cuma dipakai sekali hanya untuk diurapi Tuhan Yesus saja. Lebih baik dipakai untuk jadi berkat bagi banyak orang. Nah, kurang lebih seperti itu perspektif pandangan dari murid-murid. Nah, kita lihat bahwa sebenarnya Maria, ya, di sini kita lihat sebenarnya Maria mau mengurapi Tuhan Yesus itu baik, dan juga juga apa namanya pendapatnya si murid-murid ini juga sama-sama baik, saudara. Dibilang mau pakai uangnya untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang bantu orang miskin. Namun kalau kita melihat respon Tuhan Yesus sebenarnya tidak disangka oleh murid-murid. Karena Tuhan Yesus menegur dan mengingatkan murid-murid bahwa orang-orang miskin itu akan selalu ada, tetapi Tuhan Yesus itu tidak akan selalu ada. Nah, saudara, fokus murid-murid adalah kepada orang-orang miskin pada saat itu, bukan kepada Tuhan Yesus, walaupun benar pekerjaan dilakukan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberitahu sebenarnya kepada murid-murid, ya, kalau kita lihat konteks pada saat itu, Tuhan Yesus sebenarnya akan segera disalibkan. Dan sebenarnya waktu Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid itu, waktunya itu sudah tidak lama lagi. Tuhan Yesus akan segera disalibkan. Maka dari itu, saudara, Tuhan Yesus menegur murid-muridnya. Orang miskin akan selalu ada, ya dimanapun akan selalu ada. Tentu saja kita sebagai orang percaya kita harus peduli, kita harus menolong mereka. Nah, tetapi Tuhan Yesus pada saat itu kehadirannya secara jasmani itu tidak bisa terus bersama-sama dengan mereka. Nah, pada saat itu Maria mengerti akan hal itu, dan Maria mengurapi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melanjutkan, sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Nah, saudara, aku bisa ngomongin penguburan, saudara.
Nah, saudara, kalau kita melihat konteks pada saat itu, ada suatu kebiasaan di kalangan orang-orang Yahudi setelah sudah meninggal dan dikubur, saudara. Lalu mayat itu akan dikafani dengan kain dan juga akan ditambahkan dengan minyak wangi dan juga untuk rempah-rempah pada saat pemakaman. Nah, apa yang dilakukan oleh Maria itu, saudara, pada saat itu dia sedang mempersiapkan kematian Tuhan Yesus yang sudah dekat. Murid-murid sebenarnya sudah, eh, Tuhan Yesus katakan sebenarnya, Tuhan Yesus sudah mengingatkan berulang-ulang bahwa waktunya akan segera tiba, dia akan mati. Tapi murid-murid nggak paham apa yang akan sebenarnya yang akan terjadi kepada Tuhan Yesus. Nah, maka dari itu, saudara, apa yang dilakukan Maria itu bukanlah sesuatu yang tidak ada maknanya, saudara. Justru Maria itu begitu memahami ketika dia mencurahkan minyak narwastu ini, saudara. Dia tahu bahwa Kristus akan berkorban bagi hidupnya di atas kayu salib. Murid-murid pada saat itu tidak mengerti, hanya Maria saja yang memahaminya, dan dia mengurapi Tuhan Yesus. Nah, saudara, perbuatan yang dilakukan Maria ini akhirnya menjadi satu peristiwa penting. Karena Tuhan Yesus berkata, "Ah, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, sampai pada saat kita saat ini, saudara, apa yang dilakukan Maria ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Nah, kita melihat, saudara, apa yang dilakukan Maria itu begitu berharga di mata Tuhan. Ya, dia itu dikenang, dihormati sampai pada saat ini, saudara. Dia sadar bahwa akan kasih Tuhan Yesus yang begitu besar, sehingga dia mau memberikan yang terbaik, saudara, yaitu minyak yang harganya sangat mahal. Maria mungkin tidak langsung membelinya langsung gitu, mungkin dia menabung, saudara. Mungkin dia dengan memakai uang tabungan dia, memakai savingnya dia, ya. Kan ini harga yang sangat mahal sekali, saudara. Yang tadi kita sudah hitungnya, gaji selama setahun. Dan dia pakai itu semua, saudara. Berikan yang terbaik, dicurahkan kepada Tuhan Yesus. Dan perbuatannya ini, saudara, akan terus diingat, saudara. Nah, saudara, apa yang kita bisa pelajari di bagian ini, saudara? Kita belajar seperti Maria yang memprioritaskan Tuhan di atas segala sesuatunya. Dia bahkan, saudara, mau mengorbankan sesuatu yang sangat berharga baginya sebagai bentuk penghormatan, puji hormat kepada Tuhan Yesus. Mungkin pada saat itu yang mungkin dia korbankan adalah uangnya misalnya. Uang yang dia punya selama setahun yang begitu berharga mungkin dia bisa pakai buat hal-hal lainnya. Tapi pada saat itu, saudara, dia mau pakai apa yang dia punya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dia mau meninggikan nama Tuhan. Dia mau menyenangkan nama Tuhan lewat perbuatannya. Mengutamakan Tuhan bukan yang lain. Nah, saudara, apakah kita sudah mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah memprioritaskan Dia dalam kehidupan kita? Mungkin, saudara, kita harus berkorban. Mungkin waktu kita, ya. Kita mungkin di tengah kesibukan keseharian kita, saudara, apakah kita sudah mencari dahulu kehendak Tuhan? Apakah kita sudah meluangkan waktu berdoa, merenungkan firman-Nya di tengah kesibukan kita? Mungkin kita harus berkorban, saudara, tenaga kita, waktu kita, memberikan uang kita, saudara, seperti Maria ini, saudara. Saudara, apakah kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan? Mungkin kita harus berkorban sesuatu, saudara. Akhirnya, saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, menegur kita, untuk menjadikan Tuhan yang terutama di dalam kehidupan kita. Dan mungkin kita harus mau mengorbankan apa yang kita punya, saudara, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Kita berdoa ya. Sungguh kami bersyukur atas perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Kami mau belajar ya Tuhan, seperti wanita ini, di mana dia memberikan yang terbaik kepadamu dan mau mengorbankan apa yang dia punya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, Kau boleh memakai seluruh kehidupan kami ya Tuhan untuk melayani-Mu. Agar sungguh ya Tuhan, kami tidak perhitungan akan banyak hal, tapi kami memberikan semuanya kepadamu saja. Dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, keluarga kami, ya Tuhan, kami mau mengutamakan Tuhan dan menjadikan Engkau yang terutama. Terima kasih atas firman-Mu. Di dalam Tuhan kami berdoa. Amin. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku.
Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih-Mu, Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Bapak-Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama berdoa syukur kepada Tuhan. Kita mau bersyukur atas pimpinan dan pertolongan Tuhan, karena Tuhan telah menuntun kita memasuki sampai pada bulan Maret, Saudara. Kita bersyukur atas hari demi hari Tuhan telah memelihara kita, dan kita mau bersyukur juga, Saudara, atas kesehatan. Mungkin bagi Bapak-Ibu Saudara ada yang mungkin beberapa waktu yang lalu sakit dan juga sudah sembuh. Kita juga mau berdoa syukur atas kesembuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita juga mau bersyukur atas pekerjaan yang telah Tuhan sediakan bagi saudara atau mungkin bagi keluarga, kecukupan yang saudara ada saat ini, dan itu semua berasal dari Tuhan. Dan kita mau bersyukur atas setiap berkat yang telah kita terima. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kami sadar setiap berkat yang kami terima semua datangnya dari Engkau saja. Dan pada saat ini kami mau bersyukur ya Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami dan Engkau memberkati dalam sepanjang kehidupan kami. Kami rindu ya Tuhan agar sungguh kehidupan kami
selalu penuh dengan hati penuh syukur, dan kami mau bersyukuri atas setiap berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk kehidupan kami, agar sungguh kami memasuki bulan Maret ini dengan hati yang penuh syukur dan terus selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur juga atas kesehatan yang telah Kau berikan bagi kami. Mungkin ada beberapa kami yang sedang sakit beberapa waktu yang lalu, dan kami bersyukur Kau sudah boleh menjamah dan memulihkan. Kami juga bersyukur atas pekerjaan yang telah Kau berikan bagi kami, itu mungkin keluarga kami. Kami sungguh bersyukur juga atas setiap berkat yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami tidak kekurangan ya Tuhan. Kami juga bersyukur di dalam kesulitan dan tantangan kehidupan kami, Engkau selalu menyertai kami. Dan kami bersyukur atas begitu banyak berkat rohani juga yang telah kami terima lewat firman-Mu, lewat kebenaran-Mu, sehingga kami boleh terus dikuatkan. Terima kasih Tuhan atas hari ini, kami boleh bersama-sama berkumpul di dalam kebaktian doa. Berkati ya Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa untuk perlindungan bagi setiap kita. Kita mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara, mungkin saudara yang ada di rumah, atau mungkin saudara ketika keluar rumah, berpergian, ke tempat kerja. Mari kita minta pertolongan Tuhan untuk senantiasa melindungi kita dimanapun kita berada. Dan juga saudara, kita terus doakan Tuhan terus boleh memberikan kesehatan yang baik bagi kita. Masih akan ada hujan juga saudara, mungkin pergantian cuaca dan segala macamnya saudara. Kita doakan Tuhan terus boleh memberikan kesehatan yang baik bagi kita, dan kita diberikan perlindungan dari segala mara bahaya. Kita berdoa. Kami serahkan ya Tuhan untuk kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Hidup kami adalah milik-Mu, dan kami mau berdoa Tuhan, Engkau sendiri boleh melindungi kehidupan kami. Dimanapun kami berada, ketika kami di rumah, ketika kami keluar rumah, mungkin kami bekerja, Tuhan Kau boleh sertai setiap langkah kami. Kau boleh melindungi dari segala mara bahaya Tuhan, dari segala kecelakaan, dan Kau boleh memberikan kami kesehatan yang baik bagi tubuh jasmani kami. Kami mau serahkan seluruhnya, kehidupan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, satu persatu Kau boleh lindungi dan Kau boleh memberkati. Dimanapun mereka berada ya Tuhan, Kau boleh menyertai mereka ya Tuhan. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa saudara agar kita selalu mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita, terutama saudara ketika kita mengalami kesulitan dan pergumulan. Saudara, kita mau berdoa, kita dan juga setiap jemaat terus boleh mengutamakan Tuhan, mencari kehendak Tuhan terlebih dahulu. Yang kedua, saudara, kita mau berdoa saudara bagi jemaat yang mungkin ada lemah imannya, atau mungkin ada anggota keluarga yang pada saat ini yang belum datang ke gereja, atau mungkin sedang jauh dari Tuhan. Kita mau berdoa bagi mereka agar sungguh Tuhan boleh sendiri menjamah setiap hati mereka, dan mereka boleh mengenal Tuhan, dan mereka boleh bertobat, dan mereka boleh kembali kepada Tuhan. Kita mau berdoa saudara akan dua hal ini. Kami serahkan ya Tuhan bagi setiap kami di tengah mungkin ada pergumulan tantangan yang kami hadapi. Kami mau ya Tuhan, kami mau menjadikan Tuhan yang terutama di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam banyak hal dalam kehidupan kami. Kami mau belajar untuk mau memprioritaskan Tuhan dari segalanya. Kami berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu, Kau terus boleh memberikan kekuatan, Kau boleh memberikan pertumbuhan yang baik bagi setiap jemaat-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi setiap jemaat-Mu yang mungkin mengalami kelemahan iman, yang mungkin agak mundur imannya. Tuhan, Kau sering boleh menguatkan hati mereka, Engkau sering boleh menolong, menguatkan agar sungguh mereka tetap teguh di hadapan Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan juga untuk mungkin ada anggota keluarga kami yang pada saat ini belum ke gereja atau mungkin jauh dari Tuhan. Tuhan, kiranya Kau boleh menjamah setiap hati mereka, sehingga mereka boleh melihat akan kebenaran, dan mereka boleh bertobat, dan mereka boleh mengenal akan Tuhan, dan boleh mencari Tuhan. Kami mau serahkan bagi setiap anggota keluarga kami, agar sungguh Kau sendiri melawatnya ya Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja, dan Tuhan kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa saudara bagi setiap jemaat yang sedang mengalami sakit penyakit atau kelemahan tubuh. Jika ada saudara yang pada saat ini saudara tahu yang mereka sedang sakit, yang butuh didoakan, saudara mari kita sebut nama mereka dan kita mau berdoa bagi mereka. Tuhan sendiri boleh menjamah dan memulihkan. Kita juga saudara mau berdoa bagi setiap anggota keluarga kita yang mungkin sedang sakit pada saat ini. Mungkin yang ada di Indonesia, atau mungkin ada yang di sini, atau mungkin jauh dari kita.
Kita doakan Tuhan sering boleh memelihara setiap anggota kita, keluarga kita, saudara dimanapun mereka berada. Mari kita berdoa. Tuhan, kami serahkan bagi setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit pada saat ini. Ya Tuhan, ketika mereka menghadapi tantangan yang tidak mudah, Tuhan Kau sering boleh membuka jalan, Engkau sering boleh menolong, Engkau sering boleh menjamah setiap hati mereka, dan diberikan kekuatan melihat kepadamu sebagai kekuatan dan sumber sukacita. Kami mau serahkan ya Tuhan, di dalam penderitaan yang mereka alami pun mereka tetap tidak henti-hentinya bersandar kepada Tuhan. Kami mau serahkan bagi setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan, kelemahan tubuh, Engkau boleh menjamah memulihkan. Kami mau ingat juga ya Tuhan, mungkin ada anggota keluarga kami yang sedang juga sakit. Tuhan, kami berdoa agar sungguh Kau boleh melindungi mereka, Kau boleh menjaga mereka. Ada juga mungkin dari mereka yang ada di Indonesia atau mungkin di beberapa tempat lainnya yang mungkin jauh dari kami. Kami mau ingat mereka, Engkau sering boleh melindungi mereka ya Tuhan, dan kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan keluarga kami, ajak dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa saudara untuk gereja, saudara untuk pelayanan pekerjaan Tuhan khusus di gereja ICLA. Kita mau berdoa saudara pada hari Jumat ini akan ada persekutuan pemuda saudara. Hari Jumat kita doakan Tuhan boleh memberkati untuk setiap anak-anak muda, mungkin dari mereka banyak student yang datang dari Indonesia atau mungkin mereka yang sudah bekerja di sini. Kita doakan lewat ada pembinaan seperti ini, persekutuan seperti ini pun mereka terus boleh dipupuk secara rohani sehingga mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Kita juga mau berdoa saudara untuk setiap jemaat saudara untuk memiliki kerinduan untuk terus boleh melayani Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan, di dalam tempat kerja pun mereka bisa melayani, dalam keluarga dan juga di dalam gereja. Kita berdoa akan dua hal ini. Kami serahkan bagi gereja-Mu, lagi dalam tangan Tuhan. Gereja ini adalah milik-Mu dan kami adalah jemaat-Mu, dan kami mau mengikuti ya Tuhan apa kehendak-Mu. Dan kami mau berdoa bagi setiap pelayanan yang ada di gereja ICLA khusus bagi hari Jumat ini. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak muda yang akan melayani, anak-anak muda yang akan hadir. Tuhan Kau boleh memberkati sehingga anak generasi muda pun mereka boleh mengenal Tuhan dan mereka tetap beriman teguh di tengah-tengah mungkin ada budaya kultur yang mungkin tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Engkau sering boleh memberkati, memberikan pertumbuhan bagi setiap anak-anak remaja pemuda yang ada di gereja-Mu di ICLA ini. Kami serahkan ya Tuhan untuk setiap jemaat. Kami rindu ya Tuhan agar sungguh dalam kehidupan mereka ada kerinduan terus boleh melayani Tuhan. Kerinduan terus Kau boleh berkati kehidupan mereka dimanapun Tuhan tempatkan, dalam keluarga, pekerjaan, dan juga di gereja. Mereka tetap terus menjadi garam dan terang, dan mereka melayani Tuhan seumur hidup mereka. Kami mau serahkan gereja ini ke dalam tangan-Mu saja, dan Tuhan kami berdoa. Amin. Kita doakan saudara untuk pelayanan minggu ini, doakan untuk penginjil Esther yang akan melayani firman Tuhan, dan juga untuk Reverend Mary Duong dalam kebaktian bahasa Inggris. Doakan untuk kebaktian yang ada, Tuhan terus boleh memberkati segala persiapan bagi para hamba Tuhan, dan juga seluruh ibadah yang melayani pun Tuhan terus menyertai dari seluruh worship team, usher, dan juga multimedia, dan juga seluruh jemaat yang hadir. Tuhan terus boleh memberkati setiap ibadah yang ada. Yang kedua, saudara, kita mau berdoa saudara untuk setiap pengurus dan hamba Tuhan agar sungguh Tuhan terus boleh memberkati pelayanan yang telah dipercayakan bagi mereka, dan hidup mereka pun boleh menjadi kesaksian. Mari kita doakan akan dua hal ini. Kami serahkan ya Tuhan untuk pelayanan pada minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mau serahkan bagi para hamba Tuhan yang melayani. Kami serahkan untuk Ibu Esther dan juga untuk Reverend Mary yang akan melayani pada minggu ini, dan juga guru-guru sekolah minggu. Tuhan Kau terus senantiasa boleh memberkati ya Tuhan untuk setiap pelayanan yang ada. Para hamba-hamba-Mu Kau boleh memakai mereka, boleh menjadi alat-Mu, memberkati setiap jemaat dengan firman-Mu. Kami mau serahkan juga untuk setiap yang melayani dari worship team, usher, multimedia, dan seluruh jemaat-Mu yang akan hadir. Kami mau serahkan ya Tuhan, Kau sering boleh memberkati setiap jemaat-Mu sehingga mereka ya Tuhan terus boleh bertumbuh di dalam Engkau. Kami juga mau serahkan juga ya Tuhan untuk setiap pengurus
hamba Tuhan yang melayani, yang terpanggil menjadi pengurus ICLA. Ada banyak tantangan dan juga kesulitan di dalam pelayanan. Tuhan Kau sering boleh memberkati pelayanan mereka, sehingga hidup mereka boleh menjadi berkat di tengah-tengah gereja, dan juga dimanapun Tuhan tempatkan, di dalam pekerjaan mereka, dan dimanapun Kau sering boleh sertai kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa saudara bagi Amerika, saudara, khususnya bagi masa depan negara ini di dalam pemerintahan dan juga para pemimpin di masa depan, saudara, dan juga kestabilan politik negara ini. Kita doakan saudara untuk baru saja voting berlangsung pada hari Selasa kemarin. Kita doakan bagi pemimpin di negara ini, pemerintahan, seluruh jajaran pemerintahan, Tuhan sering boleh menolong, Tuhan sering boleh campur tangan. Dan juga terus doakan saudara bagi keamanan di Amerika ini, Tuhan terus boleh menjaga. Kita berdoa akan dua hal ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh tinggal di negara ini dan adalah sebuah tanggung jawab bagi kami untuk berdoa bagi negara ini. Dan kami mau serahkan untuk pemimpin negara ini, pemerintahan nantinya yang akan terpilih. Tuhan Kau sering boleh menyertai mereka, Engkau boleh menempatkan mereka sesuai yang benar, dan juga sehingga boleh menjadi berkat khusus bagi seluruh rakyat di Amerika ini. Kami berdoa Tuhan agar sungguh di tengah banyak pergumulan, kekompleksan, pergumulan dihadapi di dalam setiap negara, mungkin setiap county, city, kami serahkan di Tuhan, Kau sering boleh menyertai. Kau boleh memberkati Tuhan untuk keamanan negara ini. Kau terus boleh memberikan rasa aman, kesejahteraan, dan juga perekonomian yang baik dan kesejahteraan rakyat bagi negara ini. Kami mau serahkan juga untuk orang-orang Kristen yang berada di Amerika, agar sungguh boleh menjadi hidup mereka menjadi garam dan terang, dan boleh menjadi saluran berkat dan memberikan kesaksian yang baik bagi banyak orang. Kau berkati negara ini, Kau berkati orang-orang Kristen. Terima kasih Tuhan, dan terus kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau berdoa, saudara, menyerahkan untuk pelayanan di Pulau Telo. Sebelumnya, saudara, kita mau mendengar video, saudara, video berikut ini, pelayanan apa saja yang dilakukan di Pulau Telo, dan kita mau berdoa bagi hamba Tuhan dan juga untuk anak-anak saudara yang kita didik, saudara, dalam pelayanan yang dilakukan. Dan sebelum kita berdoa, kita mau melihat video berikut ini. Pelayanan di Rumah Belajar Parusia ini merupakan kelanjutan dari pembinaan anak-anak remaja di Pulau Marit. Puji Tuhan, di tahun ini ada 9 anak yang sudah bergabung di Rumah Belajar Parusia. Dan semakin hari mereka semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan bahkan mereka juga sudah mulai mengajak teman-teman mereka untuk ikut bergabung dalam persekutuan di rumah RBP. Di Rumah Belajar Parusia ini juga anak-anak diajarkan untuk hidup disiplin dan teratur. Dan mereka juga diajarkan untuk bisa membuat berbagai keterampilan-keterampilan yang dapat membekali mereka untuk masa depan. Salam semuanya, perkenalkan nama saya Cinta Kasih Immanuel. Saya sekolah di SMK Negeri 2 Pulau Batu. Saya kelas TKJ 11C. Saya dari RBP Pulau Telo. Adapun pengalaman saya selama di RBP, banyak hal yang saya dapat. Yang pertama, saya selalu diajarkan bagaimana caranya untuk memimpin ibadah saat persekutuan. Saya juga dibentuk dalam segi karakter, yang dimana saya harus mengenali semua karakter teman-teman saya yang ada di RBP ini. Kemudian saya juga dibina dan dididik untuk disiplin waktu, serta banyak sekali yang diajarkan dalam segi keterampilan yang dapat menjadi bekal untuk masa depan kami. Tantangan saya berada di RBP yaitu saya masih belajar menyesuaikan diri dengan teman-teman dan masih belum mendisiplinkan diri dalam segi pekerjaan dan waktu. Shalom semua, perkenalkan nama saya Aquila Daya. Saya sekolah di SMA Negeri 1 Pulau Batu. Saya dari RBP Pulau Telo. Harapan saya kiranya Bapak Ibu terus mendukung kami di RBP ini, baik dalam doa, daya, dan dana.
Kami memiliki kerinduan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang tinggi. Tetapi ekonomi keluarga yang tidak mendukung, doa kami pelayanan di RBP ini semakin menjadi berkat bagi semua orang. Demikian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapak Saudara, kita bersyukur pada hari Minggu kemarin sebenarnya saudara itu beberapa anak-anak yang ada di sana saudara dan juga guru hamba Tuhan yang di sana pun melayani bersama-sama dengan kita saudara di Sunday School saudara. Jadi di Indonesia itu jam 1 pagi saudara dan di sini jam 10 pagi dan mereka itu memimpin ibadah untuk anak-anak Sunday School di ICLE saudara, live streaming melalui Zoom saudara. Dan mereka boleh mendapat banyak berkat saudara lewat pelayanan ini dan kita mau berdoa bagi mereka saudara, khusus pelayanan Pulau Telo. Anak-anak yang dididik yang secara iman mereka boleh bertumbuh dengan pengenalan akan Kristus dan juga karakter yang baik. Doakan saudara untuk bagi ahbab Tuhan yang melayani, keluarga yang melayani di sana, Tuhan sendiri boleh memberkati, memberikan kekuatan, memakai hidup mereka boleh menjadi saluran berkat. Mari kita berdoa. Kami serahkan Tuhan untuk pelayanan Pulau Telo, di mana mungkin pulau ini begitu terpencil dan masih banyak sekali butuh banyak bantuan. Kami serahkan ya Tuhan di dalam segala mungkin kesulitan, tantangan yang mereka hadapi setiap harinya. Tuhan, Kau sendiri yang boleh menolong, menguatkan mereka, dan mereka terutama pengenalan hidup mereka boleh menjadi bertumbuh di dalam iman dan secara karakter pun mengikuti Kristus. Ini mau serahkan ya Tuhan anak-anak yang dididik di sana sehingga mereka terus boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Kami terus berdoa juga bagi para utusan misi, para hamba Tuhan di tengah-tengah ladang pelayanan yang mungkin tidak mudah. Di sana Tuhan Engkau sendiri yang boleh memberikan kekuatan, Engkau sendiri yang boleh memakai hidup mereka, boleh menjadi saluran berkat. Kami mau serahkan untuk semua pelayanan dari parusia ministry di Pulau Telo ke dalam tangan Tuhan saja. Tidak terus kami berdoa. Amin. Mari kita membawa segala pergumulan pribadi saudara ke dalam tangan Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami boleh bersama-sama berdoa pada malam hari ini. Kami juga bersyukur karena Engkau telah mendengar seruan doa kami. Kami sungguh bersyukur karena kami mempunyai Tuhan yang senantiasa mendengar seruan doa kami. Dan kami mau sepenuhnya bersandar kepadamu saja. Dan kuatkan kami Tuhan jikalau kami mungkin lemah. Dan kuatkan kami Tuhan jikalau kami mungkin tidak sepenuhnya percaya. Pada hari ini Tuhan, kami mau serahkan semua kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam doa kami berdoa. Amin. Mari saya akan mengajak kita semua untuk menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sentuh hatiku ya Tuhan, ubahlah hidupku,
agar hidupku boleh berkenan di hadapan-Mu. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita menerima berkat, saudara. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh, saudara. Baik Bapak Ibu Saudara, sungguh bersyukur saudara dapat hadir dalam kebaktian doa pada malam hari ini.
Kiranya Tuhan terus boleh memberkati kehidupan kerohanian saudara, tetap dekat kepada Tuhan dan tetap semangat dalam mengikuti ibadah-ibadah persekutuan yang ada di gereja ini. Selamat malam, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu hari Minggu. Shalom Jemaat Hokim Tong yang dikasihi Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah memulai Pekan Misi Pekabaran Injil yang ke-48. Kita bersyukur selama 47 tahun, Tuhan sudah mempercayakan pelayanan misi di Hokim Tong yang semakin luas dari tahun ke tahun. Di PMPI ke-48 ini, bersama dengan pelayanan dari Parosia Ministry, seperti tema minggu ini, hati yang baru untuk melihat. Kita diajak untuk berani melihat betapa luas ladang yang membutuhkan penginjilan, betapa luas ladang yang memerlukan pemeliharaan iman, dan betapa luas ladang yang sudah menguning, menunggu untuk dipanen. Dan kita juga harus berani bertindak untuk mendapatkan jiwa-jiwa yang baru. Untuk itu, mari kita bukan saja hanya berani melihat, namun juga berani melakukan. Dare to see, dare to act. Nama saya Miming, saya lokasi di Mekarwangi, bermisi ya memberitakan kabar baik yang saya tahu tuh. Nah, saya sih tertarik dengan itu, cuman saya masih belum ambil bagian waktu itu. Karena kalau kita pergi mission trip itu perlu waktu yang untuk meninggalkan pekerjaan dan juga untuk meninggalkan keluarga. Nah, ini pergumulan sih buat saya. Setelah beberapa tahun saya bergereja di sana, waktu itu ada pemilihan P5 gitu ya untuk misi eksternal. Sejak itu saya terlibat di misi. Akhirnya kami ke Cilacap untuk melayani di sana. Kebanyakan ya mereka kerjanya serabutan. Jadi bahkan ada juga yang memang nggak punya pekerjaan gitu. Berangkat dari situ dan juga berbekal, saya senang dengan bertanam, beternak. Saya berpikir apa yang saya punya mungkin bisa berguna untuk saya kerjakan di sana gitu. Ya untuk membangun masyarakat di sana. Bukan berarti saya lebih bisa bercocok tanam dari mereka, tapi saya hanya membantu. Saya secara pribadi, hati saya memang sudah ada di Cilacap gitu untuk melayani di sana. Tujuan utama kami bermisi itu ingin gereja di daerah di Cilacap ini bisa mandiri, hidupnya mandiri. Saya melihat bahwa Tuhan itu berkarya dan lebih nyata di kehidupan mereka. Kita kalau mengikut Tuhan, kita mendapat berkat, dan jangan lupa kita juga harus menjadi saluran berkat buat mereka. Kita orang percaya, amanat agung itu adalah suatu kewajiban yang harus kita kerjakan, yaitu membawa kabar baik bagi setiap suku bangsa. Hidup ya adalah kesempatan di mana kita bisa melakukannya. Kita harus mempergunakan waktu yang ada untuk memuliakan nama Tuhan. Dengan hati yang baru untuk melihat, kita yang sudah menerima berkat yang melimpah dari Tuhan, kita mohon Tuhan untuk menggerakkan hati kita agar bisa melibatkan diri dalam pekerjaan misi, baik melalui tenaga, doa, dan dana. Banyak yang bisa kita lakukan dengan mengikuti mission trip atau turut membantu melayani desa binaan pada lokasi-lokasi yang sudah ada dan yang akan dibuka. Juga melalui dana yang kita percayakan pada Parosia Ministry, sehingga setiap pekerjaan misi yang dijalankan bisa membawa jiwa-jiwa baru yang terhilang. Dan apa yang kita lakukan hanya untuk kerajaan dan kemuliaan nama Tuhan.